semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast PAJFM. Jadi hari ini adalah episode pertama ya dari PAJFM, dan kemarin itu ada Prolog mungkin. Ya, intro dikit lah. Ya, gitu. intro, ada PAJ Talk. Jadi kalau misalnya teman-teman belum melihat, bisa lihat di YouTube kita di PAJ Pasora Atmajaya. Oke. Jadi Nah, kayaknya kita belum kenalan. ya Masa udah. nggak kenal? Boleh nih, boleh. Yang paling tua dulu. Yang paling tua. Jadi di sini kita kedatangan Tamu spesial. tamu spesial. Wow, Ibu-ibu paling tua di enak sini. aja. Umurnya berapa? Kita seumuran ya. Kita seumuran, tapi di sini dia paling tua. Paling tua. Sidangnya besok Senin, kita doakan. Doakan ya teman-teman. Kedalan udah Oh iya, buruan. iya. Halo semuanya, nama aku Helena. Katanya Aku- punya pantun. Oh iya, ubur-ubur ikan lele. Halo, nama aku Lele. Kok Lele? Hele. Jadi namanya Hele bukan Lele. Tapi Nah, emang iya. biasa dipanggil Lele ya. Enggak, kalau Lele gue gebuk pokoknya. Panggilannya Tere. Ya apalah, terserah deh. Yang Oke. penting nama saya. Kalau udah yang di sini, Udah. ada bapak-bapaknya. Oh iya, nih ini di sini, bapaknya nih. Meri. Halo semuanya, nama aku Sam Samuel dari PAJ PSD. Aku PAJ PSD FH23. Tadi ini dari Aku dari PAJ Semanggi. Angkatan. Banyak sih angkatannya berarti ya. Nggak cuma satu soalnya. Aku dari akuntansi angkatan 22. Oke, kalau aku namanya Rifandi Agung. Kalau misalnya di pastoran biasa dipanggilnya Agung, tapi kalau misalnya di kampus itu panggilannya Rifandi. dari Jadi kalau misalnya orang panggil Agung di prodi atau di fakultas tuh nggak ada, pasti namanya Rifandi, karena kakak kelasku kebetulan ada namanya Agung. Pasaran. Emang pasaran ya namanya ya. Tapi Agung itu besar, nggak pasaran dong. Wow. Kalau ini kita akan ngomongin tentang Gua belum. Oh belum. Dari 2023 kebetulan ya. Kita sama-sama 2023. kecuali ini yang paling Kecuali sepuh. yang tengah ini 2022 sepuh. Doakan saja skripsinya lancar. Amin. Amin. Dan hari ini kita akan ngomong seputar Pelayanan. apa nih? Pelayanan nih sebenarnya ya. Jadi kita akan, karena ada bintang tamu, kita tanya ke bintang tamunya dulu Apa nih tuh? tentang Aduh, pelayanan. Tapi gini dulu deh. Kayaknya supaya lebih enak gitu ya. Heli ini dulu posisinya sebagai apa? Kan kita tuh ada di beberapa kepengurusan teman-teman. Ada di PAJ 2023, 2023-24, 24-25 dan 25-26. Nah, Heli ini dulu dia ketua yang PAJ 2024. ya, yang PAJ 2024 dari kepengurusan namanya Sevaka. Sevaka. Kalau Agung dari Dari tadi. Bagus. Dari 2025 ini 24, ini 25. Yang nama pengurusannya adalah Alakse. ya, ketua umumnya Semanggi, aku yang ketua BSD-nya. Nah, ini juga ketua umum dari Dari tadi. dari Dari kepengurusan Sevaka. dari Sevaka, kepengurusan Sevaka 24 di Semanggi juga ketua umum. Betul. Nah, jadi kita akan tanya sih sebenarnya apa sih itu Sevaka, Alakse, dan nanti ada bintang tamu lagi nih. Betul. Banyak ya bintang tamu. Iya, banyak dong. Karena ini episode 1. Episode pertama, jadi kita kedatangan banyak bintang tamu. Jadi ini bintang tamu kita yang pertama dari Sevaka. Jadi Sesepuh. kita akan nanya-nanya seputar Sevaka terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Sevaka tuh apa sih? Hele. Sevaka apa ya, Sam? Nah, Sevaka. kebetulan Sam juga ini dari Jadi ini Dewan juga Harian dari Dewan Harian yang Sevaka. Jadi apa Sam waktu di DH Sevaka? eksternal. DH eksternal. Dan aku juga dari Sevaka, tapi aku jadi koordinator Misdina. Ya, jadi Sevaka Sevaka itu artinya pelayan. hamba, pelayan. Pelayan. Ya kan pas cocok dengan tema kita hari ini tentang pelayanan. Oke. Ada abis dari tema itu kan ada bukan tema sih ya tadi nama kepengurusannya Nama kepengurusan. Sevaka, terus punya artinya adalah pelayanan. Biasanya di kepengurusan itu juga punya semboyan nih buat tujuan dari kepengurusan tersebut. Nah, ada punya semboyannya apa sih? Ada dong. Jadi kita tuh waktu Sevaka itu ambil semboyannya namanya inilah aku, teruslah aku. Dari ayat berapa ya, Sam?
Adalah pokoknya. Adalah pokoknya gitu deh, cari aja sendiri. Pokoknya gitu. Jadi memang setiap kepengurusan, setiap DH itu kita ada namanya, ada semboyannya. Jadi apa yang menjadi semboyan kita adalah apa yang kita jalankan selama setahun itu. Fun fact, hari terakhir kami jadi Sevaka ditutup dengan misa sekaligus pelantikan yang Alakse. Pas misa hari itu bacaannya juga dari kitab itu, kalau nggak salah Yesaya deh. Ini aku utuslah. Jadi kayak pas banget gitu. Jadi dibuka dengan semboyannya sendiri, ditutup dengan semboyannya pas misa ya. Gitu. Iya, emang. Keren banget emang. Keren banget. Kita tepuk tangan dong buat Sevaka. Jadi kita akan tanya-tanya lagi seputar Sevaka. Sebenarnya banyak banget. ya, emang banyak nih. Karena temanya tentang pelayanan itu luas ya. Jadi biar nggak terlalu berat banget nih, pengen tahu sih pelayanan di Sevaka tuh gimana, ada Kegiatan apa aja, hal yang menarik gitu dari Sevaka gitu kan, karena setiap tahunnya punya ciri khasnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Kayak Helena ini orangnya juga unik, yang di sebelah juga unik. Kita semua Dia juga unik. Iya, jadi kita punya keunikannya masing-masing, pasti punya keunikannya juga di Sevaka. Boleh dong. Kalau yang aku ingat, kita flashback ke belakang ke 2024, kita itu Flashback ke belakang tuh ke belakang. iya Ini ke flashback. samping. Oh iya, flashback ke belakang ke 2024 itu kita kan memang ada program terencana nih. Jadi memang pas di awal tahun kita merencanakan apa yang menjadi program kita selama setahun, program-program rutin dari setiap bidang, program rutin dari Pastoral Atmajaya, dan juga program rutin dari kampus. Misalnya kalau bidang nih dari kategorial, dari liturgi itu ada hari pengenalan. Terus dari PAJ sendiri tuh ada MIA biasanya, Magnus in Action. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya nonton, pokoknya harus ikut MIA, jangan lupa, itu seru banget. Terus kalau misalnya dari universitas itu tuh biasanya kita akan ngadain Dies Natalis. Dies Natalis itu kalau belum ada yang tahu, itu tuh ulang tahunnya Unika Atmajaya. Itu setelah di bulan Juni, aku lupa, maaf banget tapi lupa di tanggal berapa pastinya. Cuma biasanya kita tuh ada rangkaian gitu selama persiapan untuk ulang tahun Unika Atmajaya. Terus kemarin tuh yang acara besarnya, bukan acara besar sih, tapi acara yang tidak terduga yang tiba-tiba datang, tapi bikin kita senang juga sih. Jadi kemarin di 2024 itu adalah pertama kalinya religi Carlo Acutis datang ke Indonesia dan ke Atmajaya. Jadi memang di situ pada tahun 2024 kita tuh ngadain acara kayak ada talk show, terus ada penyambutan juga. Terus ada juga kemarin Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Nah, itu juga dari Atmajaya sendiri kan kita dari, kalau kita bilang tuh KMK kan, dari setiap unit tuh ada dari PMKAJ. Nah, kita juga ikut serta nih dalam misa akbar di GBK kemarin. Jadi emang banyak banget. Dan di tahun itu juga kita juga mulai aktif nih di kegiatan PMKAJ. Kita jadi ikut beberapa kegiatan PMKAJ di luar. Biasanya tuh gabung ke unit-unit lain, atau kemarin tuh ada Forespas, ada konsolidasi, ada Paskahan bersama. Paskahan bersama, iya. Waktu itu Paskahan bersama juga di sini tempatnya. Jadi emang rame banget pokoknya yang datang ke sini waktu dari siang sampai malam deh pokoknya. Dari siang tuh kita ada lomba-lomba dulu, terus malamnya kita ada misa, ada perform. Pokoknya kita kenalan sama teman-teman dari PMKAJ. Kalau yang menarik sih kayaknya yang ini deh. Kalau bagi gue sendiri, Paskah bersama PMKAJ, karena itu akhirnya pertama kali kita bisa kumpul bareng dengan banyak KMK, nggak hanya di Atmajaya kan. Biasa kita mungkin Paskahan hanya di Atmajaya gitu ya. Iya. Kita bisa kumpul dengan teman-teman dari universitas mana kita kumpul bareng, dan wah itu banyak banget itu kumpul-kumpul di hall KW ya, di KW ya, pasti di KW. Iya. Ada misa bersama di kapel gitu kan. Itu something yang menarik sih buat kepengurusan di Sevaka kalau menurut aku acara itu. Sama satu lagi PAJ Cup. Karena kebetulan aku panitia di PAJ Cup. Betul. Jadi kita ngadain sebuah event olahraga gitu ya. Nggak hanya olahraga sih, kita ada juga event yang rohani, kayak misalkan ada lektor, ada mazmur, ada yang rohani gitu, ada yang sport juga, ada futsal, basket dan lain-lain gitulah. Itu kita targetnya adalah teman-teman atau adik-adik dari SMA terdekat. Nggak cuma terdekat sih, kayaknya SMA Jabodetabek yang mau, dan nggak cuma buat Katolik, terbuka buat umum, boleh banget buat yang kegiatan sport itu.
serunya adalah meskipun capek tapi di situ ada feel happy gitu ya, meskipun apa namanya, meskipun kita yang namanya kepanikan kan ada dinamika yang jatuh bangun, tapi di situ tetap bisa bertahan, bisa mengalami sebuah kebahagiaan tersendiri. Itu jadi poin plus buat kegiatan PAJ Cup ini, yaitu menurutku itulah yang kalau kita merapat ke pelayanan ya seperti itu, meskipun capek tapi kita tetap mau jalani, bukan cuma untuk kepentingan sendiri tapi ya memang buat keperluan banyak orang. Itu di PAJ Cup itu seru lah. Oke, FYI kalau misalnya tadi teman-teman mendengar kata-kata KMK sama PMKJ, apa sih KMK itu, PMKJ itu apa? Biar sobat-sobat Oke. pastoran tahu nih. Jadi KMK itu kepanjangannya keluarga mahasiswa Katolik. Kalau nggak salah ya keluarga atau komunitas. Jadi memang perkumpulan dari mahasiswa Katolik. Jadi memang setiap universitas biasanya itu ada KMK sendiri. Dari Atma Jaya itu dari PAJ. Jadi memang kalau KMK itu kan ada di KAJ, itu kita berkumpul jadi satu namanya PMKJ, itu Paguyuban Mahasiswa Keuskupan Agung Jakarta. Salah ding, Pastoral Mahasiswa. Guyuban. Ketawa dari ibu-ibu Lansia. dia ikutnya Paguyuban lansia. Pastoral Mahasiswa Keuskupan Agung Jakarta. Itu tuh sekarang ada 6 unit. Ada Atma Jaya, ada Barat 1, Barat 2. Barat, Tangerang, terus Timur, Selatan, Pusat Tengah. Nah, itu jadi memang di setiap wilayah tuh memang perkumpulannya. Cuma di Atma Jaya nih khusus, jadi cuma adanya PAJ. Jadi PAJ 3 kampus itu dari Semanggi, BSD Pluit. Nah, KMK ini kita berkumpul di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta. Biasanya memang kita tuh ada kegiatan-kegiatan bareng kayak yang tadi aku sebutin. Ada konsolidasi itu biasanya menjelang Pentakosta. Terus ada juga Forespas itu Forum Moderatores Pastoral Mahasiswa Katolik ya, Regio Jawa. Regio Jawa. Jadi nggak cuma di Keuskupan Agung Jakarta, kita berkumpul se-Regio Jawa. Nanti kita bertemu sama teman-teman KMK dari Malang, dari Surabaya, dari Bandung, dari Semarang dan lain-lain. Pokoknya memang se-Regio Jawa yang rame banget. Terus kita di situ ada forum gitu loh. Jadi kayak ada topik diskusi, ada topik yang memang kita angkat, yang memang lagi hangat diperbincangkan, yang relate sama anak muda dan juga Katolik di saat ini gitu. Oke, kalau mau tahu lebih jelasnya ya teman-teman kegiatan tentang Forespas sama PMKJ, teman-teman bisa lihat juga di Instagram kita di UKK_PAJ. Jadi di situ ada highlightnya kita di kegiatan-kegiatan dua tadi ya. Dan banyak juga kegiatan yang kita post di sana. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman mau ikut Forespas sama Kegiatan lain. PMKJ atau kegiatan lainnya bisa Kepoin langsung Kepoin aja karena langsung. kita bakal update terus di Instagram kita. Terdekat konsolidasi ya berarti Pentakosta Iya. toh. Pentakosta tuh ada Krisma juga. Seru sih sebenarnya kalau ketemu sama teman-teman dari beda universitas, karena aku juga pernah ikut Forespas, tapi yang Forespas 2025, tapi itu nanti ceritanya bagian alak sih. Dan tahun ini ada juga napak tilas nih yang paling dekat banget. Apa sih napak tilas itu nanti. Nantilah, adalah pokoknya. Ada Di penjelasan sepil. sedikit ya. Jadi setelah kegiatan ada di luar ya tadi. Kalau kegiatan di eksternalnya di internalnya sendiri yang paling gong lah istilahnya. Internal yang paling gong. Kegiatan internal yang paling gong. Tentunya Magnus in Action, karena ini memang kegiatan rutin yang kita adain setiap tahun. Jadi kita menyambut teman-teman mahasiswa baru untuk ikut kegiatan di PAJ nih. Jadi kan sebelum kita memilih organisasi mau yang mana, jadi kita ngajak dulu nih, ayo kita ikut kegiatan PAJ gitu. Jadi sini kita juga nggak cuma berorganisasi, kita juga senang-senang, kita membangun relasi, terus sambil pelayanan juga. Jadi di sini kita mengenal satu sama lain. Kan kadang ya teman-teman mahasiswa baru tuh susah gitu ya nemuin teman, apalagi waktu itu aku juga ngerasain kayak gitu, susah banget nemuin teman yang klop. Nah terus aku ikut Mia nih, terus kayak wow sefrekuensi semua gitu, jadi seru banget pokoknya. Nah ini setiap tahun diadain, pokoknya sekitar kalau nggak September, Oktober. Nanti kalau teman-teman mau ikutan pantangin aja IG-nya. Oke, seru banget ya. Kalau dari Sam sendiri? Adalah pokoknya nanti itu topik lebih menarik. Oke.
Jadi aku juga mau cerita nih, karena aku juga bagian dari Sevaka, waktu itu jadi koordinator. Ada satu kegiatan yang menarik nih, namanya Fumia. Oh, Oh iya. iya, Follow Fumia up itu menarik Magnus banget in sih, Action. karena itu ada namanya follow up Magnus in Magnus Action. in Action. Jadi dari anak-anak yang baru mengenal pastoran itu bisa terjun langsung gimana sih jadi kepengurusan atau belajar berorganisasi lewat pastoran tuh bagaimana. Jadi di situ dapat banget sih kebersamaannya, keluarganya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, kita nggak tahu Iya. tahun ini ada Iya. atau enggak. Jadi ya tadi pantengin lagi ya. Pantengin aja pokoknya tuh Kegiatan kalau kita. Fumia kan teman-teman mahasiswa baru di MIA tuh jadi peserta. Nah di Fumia ini teman-teman Kebalikannya. mahasiswa barunya jadi panitianya, kita yang udah Peserta. di PAJ nih jadi peserta gitu. Jadi kita kebalikan, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama senang-senang. Gitu. Ya. Itu dari Sevaka. Ada lagi dari Sevaka? Udah Udah. kita lanjut dulu ke Alaksis. Iya. Kita lanjut dulu ya. Tadi udah Sevaka. Dari Sevaka tuh 2024. 24. Sekarang kita masuk ke kepengurusan Alakse yang 2025. 2025. Jadi Alakse itu artinya adalah membawa perubahan. Dan Asik. kita juga punya semboyan ya, Sam. Apa tuh? Instaurare omnia in Christo, memperbarui segala hal dalam Kristus. Gong banget sih itu. Sih. Jadi kenapa kita namainnya adalah Alakse? Karena pada saat itu banyak perubahan kegiatan ya di 2025. Karena emang seiring perkembangannya zaman ya, Iya. istilahnya kita kan harus ngikutin Perubahan yang yang ada. ada. Jadi ada beberapa program yang Disesuaikan lah. disesuaikan ya. Masih intinya sebenarnya sama sih, manfaatnya sama, tapi kita ubah sedikit kayak misalnya namanya Kita atau apa ya, modifikasi kita lah. modifikasi sesuai dengan 2025 ini gitu. Karena memang di tahun 2025 ini 2025 kemarin tuh dari Unif sendiri memang banyak perubahan. Jadi ya kita ya harus mengikuti gitu perubahan yang ada. Makanya kenapa kita namakan Alakse, sebenarnya seperti itu sih. Program-programnya juga nggak beda jauh sebenarnya sama Sevaka. Kayak misalkan ada Mia itu acara wajib Iya, kita acara tiap wajib tahun PAJ. itu, dan teman-teman harus ikut lah. Itu acara beneran seseru itu sudah kalau masalah Mia. Terus yang menarik itu kalau menurutku pribadi ada beberapa. Yang pertama, tadi aku udah pernah bilang tentang si Forest Pass. Forest Pass itu aku pertama kali ikut di 2025. Pas itu Forest Pass di Bandung di nama tempatnya apa sih? Adalah pokoknya di tempat OSC di Bandung itu. Itu serunya karena kita 3 hari 2 malam di sana. Kita bisa ketemu sama teman-teman dari banyak universitas atau banyak KMK. Dari paling jauh tuh ada dari Keuskupan Surabaya, Malang tuh datang semua. Surabaya, Malang, Purwokerto, Semarang, Jakarta, Bogor, Bandung itu semua kumpul. Terus ya kita jujur itu makrab eksternal yang pernah aku ikutin, dan itu paling seru karena kita meskipun beda universitas, kadang-kadang kita yang sesama universitas saja masih susah masuknya, susah belanya. Tapi ini kerasanya, dan nggak cuma aku rasain aja, teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang ikut Forest Pass yang lain, rasa itu gampang aja blend gitu, gampang aja masuk. Hari pertama baru nyampe langsung kenalan sama teman-teman dari Keuskupan Purwokerto, langsung dapet. Kira kan bakal mungkin canggung atau gimana, enggak, langsung masuk kadang dari Keuskupan Purwokerto. Terus kebetulan teman sekamarku ada yang sakit, ya itu kami nggak pilih-pilih buat melayani, ya siapapun itu teman sekamar, meskipun nggak dari KAJ, meskipun nggak dari Atma, ya kita shift-shiftan tidurnya buat jagain teman yang sakit ini. Pas jam 1 atau jam setengah 2 malam sakit di daerah perut gitu kan, sakit perut, mual-mual gitu, muntah, ya kita samperin panitia minta, meskipun panitia ini ngapa kok belum tidurnya, ada yang sakit. Tapi ya itu aku merasakan salah satu nilai pelayanan di 2025 itu di acara Forest Pass, di saat kita bisa menunjukkan rasa care kita itu nggak cuma buat teman-teman yang sesama di PAJ atau sesama universitas di Unikat Majaya, tapi kita boleh melayani mereka yang baru kita kenal atau bahkan mereka yang belum kita kenal. Kalau kita melayani kan capek sih pasti, tapi kita melayani itu sama kayak kita cuci piring. Kalau kita cuci piring itu kita nyuci bukan karena kewajiban kita, bukan karena disuruh orang tua, tapi memang kita peduli dengan orang berikutnya yang akan menggunakan piring itu. Sama dengan pelayanan, kita melayani siapapun itu
base-nya adalah karena kita peduli, nggak cuma karena oh ya gue sebagai orang Kristen, gue sebagai orang Katolik gue wajib melayani, enggak. Basic dari pelayanan adalah karena kepedulian, kita peduli terhadap sesama gitu. Keren banget ya. Kayak dapat khotbahan langsung ya. Renungan Kata harian. Ese ya. Betul. Kalau misalnya tahun ini ada tahun kemarin ada Forest Pass, tahun ini juga ada Forest Pass. Pastinya ada karena tiap tahun sih ya. Udah dikasih tahu juga ya kalau misalnya tahun ini kalau nggak salah di Malang ya. Malang. Jadi seru banget. Nah, kalau misalnya tadi Sam itu udah tentang Forest Pass, sebenarnya kalau aku sih sebenarnya banyak ya. Mau ceritain sedikit juga ya. Kalau misalnya dari kepengurusan Sevaka itu kedatangan kalau akutis, relikwinya kalau akutis, kalau di angkatan di Alakse ini itu malah ini ya apa namanya kanonisasi kalau akutis. Jadi kayak itu gong banget ya. Jadi malah kita bikin acara misa terus abis itu pameran relikwi pameran viral banget itu, yang viral sampai juga kemana-mana sampai ya, kemana-mana. ada yang dari luar Jakarta pun yang datang. antrinya sampai berbis-bis sampai belakang gitu ya. Itu gede juga sih acara yang paling besar. Terus abis itu juga tadi ada Mia, acara keakrabannya pastoran. Terus ada remaja rekoleksi mahasiswa Atmaja. Ini remaja juga dari yang Sevaka waktu itu. Jadi memang program barunya baru berjalan 2 tahun. Memang waktu itu bukan disponsori apa sih digalakan oleh Romo sendiri. Jadi memang usulannya dari Romo dan juga Mas Bowo sebagai moderator kita gitu. Terus juga kalau misalnya di Helena namanya PAJ Cup, di tahun Alakse ini namanya Vespa, Festival Pastoran Atmajaya, dan lombanya waktu itu ada band, ada Masmur, ada lektor, ada cerdas cermat. Terus banyak juga ya yang ikutin, terus seru juga sih. Hadiahnya juga ya wow, menarik lah. Aku juga mau. Besar juga kalau misalnya aku masih anak SMA, SMP ya. Itu mau banget ikut ya. Jadi tahun depan kalau misalnya ada Vespa atau PAJ Cup lagi. Oh iya, tahun ini ada lagi. Jangan lupa ikut ya teman-teman. Siapa tahu kita buka buat anak-anak mahasiswa juga, nggak cuma sekolahan doang. Belum lagi Alakse itu pasnya adalah kan temanya tentang perubahan ya. Pasnya lagi adalah kita Alakse berjalan di saat tahun Rahmat Jubileum. Betul. Menurutku itu apa ya? Bukan sebuah kebetulan, tapi memang bagaimana kita bisa memperbaharui segala sesuatu, memperbarui segala yang ada itu dengan rahmat. Kita nggak cuma ya udahlah kita perbarui aja udahlah masa bodoh, tapi kita lakukan semuanya. Kita melangkahkan kaki dengan rahmat Tuhan, bahwa kita nggak bisa lepas dari Dia yang selalu memberikan rahmat buat kita tiap hari. Kalau misalnya tadi Sam melihat kalau dia dapat rahmat dalam Forest Pass ya, kalau aku tuh dari semua kegiatan sih. Kenapa? Karena seperti kata Romo Yudi itu sebelah sini, Romo Yudi, Romo Pastoran Atmajaya kita yang Pastor Atmajaya yang sekarang, ada kata-kata yang menarik dari Romo Yudi, berjalan bersama sih sebenarnya. Jadi kita semuanya tuh ya berjalan bersama, mau Romo, Mas Bowo, kita. Teman-teman. Jadi kita nggak mandang usia ya, jadi kita selalu jalan bersama, programnya banyak, tapi aku ngerasa nggak capek gitu. Karena dilakuinnya bareng-bareng. Nah itu malah menurutku arti dari pelayanan itu. Jadi nggak ada kata capek dalam pelayanan. Sama nyambung dikit, tadi nyebut Romo Yudi itu pastor kami, Pastor Atmajaya yang baru, menggantikan sebelumnya ada Romo Hari, Stefanus Hariudanto itu beliau. Kalau Romo Hari nonton, halo salam kenal, Romo salam kenal, halo Romo apa kabar? Kalau salam kenal udah kenal. Tadi Agung nyebutin satu Romo Yudi, 2 jalan. Romo Yudi itu selalu ngomong ke kami, beliau ngutip dari Santa Teresa Lisieux. Dia bilang jalan-jalan kecil menuju kekudusan. Itu nyambung banget sama pelayanan, bahwa pelayanan sekecil apapun itu adalah bentuk bagi kita ya, jalan-jalan kecil bagi kita menapaki jalan menuju kekudusan. Kalau mungkin orang pikir pelayanan itu yang harus gede-gede gitu ya, harus melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Tapi dari kata itu yang diambil dari Teresa Lisieux itu, sebatas atau sekecil kita
rapi-rapiin kursi. Kan kita kan sering ada acara di Sekre, acara kalau Ulta PAJ itu kita ngadain acara di Sekre. Kita ngundang Rame banget teman-teman. pokoknya deh. Pas itu ada dari PMKAJ juga nggak sih? kita Iya, ngundang? dari PMKAJ Dari ada, dari alumni ada. alumni, semua kampus kumpul di sini lah. Setelah acara kan pasti kita beres-beres Sekre, ya mungkin kotor, ada makanan jatuh atau apa, kita beresin kursi. Sekecil itu atau hal seperti itu sudah termasuk pelayanan. Itu adalah jalan-jalan kita menuju kekudusan. Kita nggak harus bikin, gue yang bikin konsep acaranya, gue yang bikin ininya ini. Besarnya lah, sesuatu yang kecil kita bisa anggap sebagai sebuah pelayanan. Dan lagi-lagi itu kata Romo, jalan-jalan kecil menuju kekudusan. Nah, jadi sobat pastoran dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk pelayanan ya. Betul. Ya. Karena pelayanan itu sangat menarik, tidak bosan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi, malah bisa masuk ke Atmajaya dan masuk pastoran nih. Betul. Lebih tepat ya. Jangan lupa daftar pastoran kalau teman-teman Ya. mahasiswa yang nanti Mau yang masuk ke maba, sini. mau yang angkatan 25. Itu terbuka pokoknya. Terbuka Teman-teman nggak cuma yang Katolik, tapi yang di luar Katolik kamu kesini juga nggak apa-apa. Boleh, Bener boleh. banget. Dan Ada kalau kok. teman-teman di luar sana mau tahu tentang pastoran ya lagi ya, bisa teman-teman malah bisa ke sini ya. Masuk aja ke sekre Masuk ke sekre gitu. Dan kalau tadi kita tunjuk-tunjuk foto, sebenarnya teman-teman juga bisa lihat sih ke sini. Di sini ada foto-foto dari romo-romo di pastoran dari tahun sebelumnya 1975. Tapi Romo sampai- pertamanya beliau, SK-nya Romo Krismanto almarhum. Dari Romo Krismanto. Romo Joy, Romo Danto, Romo Adi Prasojo, Romo Hardi Jantan, Romo Yogo, Romo Romo Hari, Hari, dan Romo terus Yudi. yang sekarang Romo Dan Yudi. Yudi. Jadi romo-romo ini punya SK-nya masing-masing. Mm-mm. Jadi ada di sini juga udah ada ininya ya, ada tahunnya di Iya. bawahnya. Jadi berkaryanya. teman-teman kalau pengen lihat itu bisa ke sini, bisa mampir ke pastoran, ke sekretariat pastoran. Yang pasti sekretariat pastoran tuh ada di dalam Unikat Majayanya Ya, ya. ada di nggak gedung mungkin, D. nggak mungkin di Lipo Mall Nusantara. Betul. Sebelah dong. Karena kalau itu ada di sebelah, oke. Sana ya. Gitu. Jadi menarik sekali ya. Kalau aku sih dari Dua, angkatannya dari ini Romo. si Romo Hari. Dari Romo Romo Hari kalau Jadi kita. kalau teman-teman mau tahu sebelum-sebelumnya nanti kita bisa ngundang bintang tamu kali ya untuk selanjutnya. Iya. Tapi kita keep dulu ya. Nanti kalian request aja di sini. Mungkin bisa Request. request, mungkin ngundang Di kolom komentar kalian bisa request bintang tamu siapa yang Iya. mau kalian undang. Atau kita Boleh. mau bergosip apa di PAJFM ini? Iya. Boleh, Kalau boleh. gosip kayak jangan gosip Maksudnya ya. gosipnya Nono ya, Nono ya, ini, Nono ya, Nono ya. Gosip positif Gosip, ya teman-teman iya. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ya mau komentar apapun kita terbuka bebas juga di ini, bisa bintang tamu atau tema selanjutnya. Iya, atau kita membahas siapa nih Santo-Santa Bahas siapa siapa gitu ya, bisa Kata banget. kese kita. Kese. atau ngundang ini boleh ngundang Romo Joy atau Iya, ngundang Romo Adi undang-undang. Prasojo, Betul. Betul. Romo Hardi, Romo Yogo kan baru luar negeri ya. Oh, atau Ke kita mau studi. ngundang Romo Danto sekalian. Kan baru udah mau keluar negeri, Iya. studi kan. Ini biar kita pelatihan liturgi dulu. Iya, katekesi liturgi. Kita kadang-kadang kasih materi yang spontan. Ini ulang spontan. Ya gitu lah. Banyak ya, banyak. Nah, di belakang kamera ini banyak orang sebenarnya. Banyak krunya, Banyak keren-keren krunya. ya, Satu, Kita dua, beri tiga, tepuk tangan empat, dong lima. buat tim Yeay. Gila. Bajak-bajak. Walaupun episode pertama krunya Iya. udah banyak. Besok-besok krunya yang main kita di Betul. sana. Ya, ada 10 orang. Jadi nanti kita akan berbincang juga sama para krunya, tapi di episode selanjutnya karena episode ini akan sangat menarik lagi karena Kita kehadiran bintang tamu. Ada bintang kehadiran tamu lagi nih kita. Dari tadi teman-teman udah melihat bahwa di belakang kita Belum Belum ganti, ada. belum ganti. jadi kalau diganti, Nah. nah ini bintang tamunya. Siapa Tapi yang kurang sebelum berarti? itu kita mau terima kasih dulu kepada Sevaka dan teman-teman Al-Aqsa karena di kepengurusan kita tuh sudah berakhir ya sebenarnya. Pelukan Teletubbies. Jadi kita Yalah, yalah. akan ada kepengurusan yang baru. Yang baru kita di tahun ini. ada bintang tamu yang baru. Kalau misalnya tadi Mana teman-teman udah ngeliat di belakang udah ke-spill sih sebenarnya namanya, Ya, ada- tapi mukanya juga udah ada tapi belum real. Belum Iya, real nih, kayak banget. Ya imut-imut Yang lucu-lucu imut-imut. ini. Sebenarnya di sini udah ada Agung, Sam, Helena dan dua perempuan ini. Mungkin kita sambut sekarang aja kali ya, atau Kita Boleh panggil dulu, sambut. Bang. kita panggil dulu. Keisha dan Vini.
Tampaknya mereka dari tadi mendengarkan suara kita, saudara. Gimana? Kita gantian, kita yang belakang. Kita gantian. Eh, Kita gantian. Oh iya, gantian. Gantian. Nah, Kita yang di belakang. Oke, siap. Oke, silakan. Kita tanya jawabnya di sini. Nah, Kayaknya ya gitulah pokoknya. Ada enakan di bawah sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa lah. ini kayak Teletubbies mungkin. Kayaknya dari tadi kalian ada di belakang tuh capek gak sih sebenarnya? Gerah ya. Gerah ya? Seru. Seru banget ya. Ngapain tuh di Karena bawah? dengerin cerita-cerita Sesepuh. Alakse dan Iya. Sevaka yang menarik. Kita kedatangan 2 bintang tamu perempuan di sini. Ya walaupun udah ada namanya bisa Perkenalkan Perkenalkan harus dulu. dari angkatan mana, Dari sebagai angkatan apa? mana. Oke, halo semuanya, nama aku Dipuang Vini, aku biasanya dipanggil Vini. Aku dari jurusan psikologi angkatan 24. Sebagai apa? Oke, di tahun ini di kepengurusan yang baru namanya Nayaka, aku sebagai ketua umum. Ketua umum. Kalau yang sebelah kanan nih. Aku Bernadetta Keisha Kim, biasanya dipanggil Keisha. Aku jurusan psikologi angkatan 24. Tahun ini di kepengurusan ini aku sebagai ketua BSD. Yeay. Wonder Woman ya tahun ini. Tahun ini adalah Wonder Woman. Tahun Sevaka itu perempuan-perempuan. Wonder Man. Ya, perempuan-perempuan di Superman. tahun 2025 Superman. Superman kan Supardi. Superman dan ini Wonder Woman lagi nih. Gila. Nanti sebenarnya ada satu lagi ya, ada teman-teman dari PAWSL nanti juga Adalah episode khusus ada buat teman-teman episode PAWSL. khusus dari teman-teman PAWSL karena mereka lagi berhalangan hadir dan mereka seorang dokter. Jadi kayak calon-calon dokter. calon-calon dokter jadi kayaknya mereka lagi fokus Aku sama juga calon dokter. Dokter apa tuh? Didodok gemeter. calon-calon dokternya itu sibuk karena mereka lagi di rumah sakit kan, karena di sana rumah sakit. Jadi teman-teman juga akan ada episode selanjutnya dari PAWSL dan mereka juga punya Instagram PAWSL. Ya, ingat. Apa coba search dulu. Pokoknya kami UKK_PAJ, terus ada PAJ BSD, terus sama ada PAWSL. Nanti kalau bisa teman-teman di belakang layar editing ini bisa taruh di bawah Oh, ini nih PAWSL_FKIK UAJ. Nah. Jangan lupa follow ya. nanti teman-teman. pokoknya yang edit masukkan di bawah Iya, sini. di bawah Betul. sini. Ada pokoknya ya. Dan teman-teman namanya. PAWSL Grup, bisa grup. komentar ya di bawah di kolom komentar. Jadi banyak sebenarnya topik-topik yang menarik. Betul. Dan topik saat ini adalah tadi udah Nayaka, Alakse, sekarang kita masuk ke Alakse sekarang Nayaka. Sevaka, Alakse, sekarang Nayaka. Nayaka. Oke, tadi udah di-spill nih sebenarnya sama Vini. Kalau Oh iya benar. kepengurusan tahun ini di 2026 itu adalah Nayaka. Betul. Sebenarnya artinya apa sih Nayaka sendiri? Artinya itu sosok pemimpin yang bisa maju bersama dan Melayani. bertumbuh bersama dan melayani bersama gitu. Jadi bukan Asik. pemimpin yang cuman Nyuruh-nyuruh aja, doang. tapi dia mau berjalan bersama, terus ujung-ujungnya kita akan melayani bersama juga. Yes. Gitu. Oke, sesuai banget ya. Sesuai dengan kalimat dari Romo Yudi pas juga ya tadi. Betul. Dan tadi kita udah jelasin semboyan nih dari Alakse dan Nayaka. Sevaka. Pasti Sevaka. Aduh. Gimana sih? Karena baru ya, enggak. Jadi boleh tolong Semboyan. jelaskan Semboyan dari semboyannya Nayaka. apa, Oke. artinya apa. Semboyan Nayaka sendiri itu Ambulamus et Cresimus in Caritate, yang artinya Apaan tuh? berjalan Gitu kan. berjalan bersama dan bertumbuh dalam kasih. Asik. Asik. Tapi ya udah. Aku barusan kepikiran tadi. Kan tadi kita ngomongin tentang pelayanan. Di sini ngomong tentang pemimpin. Terkadang orang-orang itu kayak biaslah antara pemimpin dengan pelayan. Kok bisa seorang pemimpin itu menjadi seorang pelayan? Dimana kan pemimpin itu top holder ya, dia paling atas.
pelayan itu kalau kita ibaratkan biasa orang paling bawah. Menurut teman-teman yang mengambil tema tentang pemimpin, bagaimana teman-teman bisa menggambarkan atau kayak bisa jelasin lah seorang pemimpin yang melayani itu gimana? Karena itu sesuatu yang menarik sih, seorang pemimpin yang bisa Betul. melayani. Atau nama Inggrisnya servant leaders. Itu gimana tuh? Kebetulan aku habis kuliah itu ya. Karena aku pendidikan agama, tadi habis pembekalan magang tentang Iya, Mbak. kepemimpinan Kristiani. Pas banget nih. Kepemimpinan dan pelayanan. Kan itu suatu Dua hal yang dua hal yang belakang sih sebenarnya. iya berbeda. Nah, itu gimana sih sebenarnya menurut kalian? Ini kalau menurut aku pemimpin itu bukan seseorang yang kayak bisa nyuruh-nyuruh aja, tapi di sini dia harus bisa ngerangkul semuanya, ngerangkul teman-temannya, biar kita bisa sama-sama berjalan gitu. Karena kan kalau tanpa ada mereka juga kita nggak bisa jalan. Kayak gitu. Keisha gimana? Kalau aku kurang lebih sama kayak Vini, steplet ya. Enggak, tapi nambahin aja dari yang punya Vini tadi. Menurut aku kayak contoh gampangnya kayak ya kalau seorang pemimpin ya yang pasti kayak koordinasi sama ke bawah-bawahnya apa segala macam itu kan juga termasuk melayani mereka juga ya. Karena kan kayak istilahnya kita nggak cuman nyuruh atau kayak gimana, tapi dari ke bawahnya ada feedback juga gitu ke kita. Jadi nggak cuman leader tuh nggak cuman kayak ngambil keputusan doang atau kayak gimana, tapi merangkul semuanya gitu. Ada hal yang menarik nih dari karakteristiknya yang tadi diomongin kan, ada tentang pelayanan, melayani dan juga kepedulian sih sebenarnya ya. Merangkul itu kan sebuah kepedulian nih. Tapi kita kalau peduli kayaknya tadi udah dijelaskan sedikit ya, karena merangkul. Nah, melayani nih arti dari melayani menurut kalian di anak kaum muda, karena kan teman-teman sobat pastoran ini taunya melayani ya udah ke gereja datang melayani pulang, lektor misdinar apa, tapi ada cara-cara lain. iya, tapi menurut kalian punya arti khusus gak sih tentang Buat pelayanan diri gitu? sendiri Buat aja diri deh. sendiri aja. Diri sendiri. Apa ya? Coba Vini dulu deh. Mungkin kalau aku melayani lebih ke apa ya, mau membantu, menolong, kita rendah hati, maksudnya mau menolong semua orang. Di sini nggak cuma dari Katolik aja, meskipun kita PAJ, tapi kan tadi udah disebutin juga sama kakak-kakak sebelumnya, kita juga terbuka banget untuk semua agama. Bahkan di sini juga kita pasti punya kebudayaan yang berbeda dengan satu sama lain, tapi aku rasa itu sih poinnya melayani, dimana meskipun kita berbeda, tapi kita tetap mau menyatu gitu, mau saling membantu gitu. Ya gitu teman-teman. Coba dia Itu ya. Gitu teman-teman. Oke, kalau menurut aku pribadi ya sebenarnya melayani itu nggak cuman yang kayak apa ya, kayak bersama-sama atau kayak gimana gitu, dan kayak nggak cuman kayak oh semuanya tentang Tuhan atau kayak tentang apa ya, relasi, kayak maksudnya kita sama orang lain doang, kayak kita melayani teman-teman doang atau kita kayak melayani di gereja doang, tapi kayak ada hal yang unik gitu di antara kita sama Tuhan, kita sama teman-teman semua, dan kayak perilaku kita tuh juga spesial gitu, nggak cuman apa ya ngomongnya gimana nih? Kok jadi berlibat gini nih? Kayak melayani itu nggak cuman kayak kita terhadap orang lain gitu, tapi terhadap diri kita juga ada yang berbeda gitu. Oke, kalau teman-teman, kita juga mengajak teman-teman untuk berinteraksi ya. Jadi kalau teman-teman mau memberikan pendapatnya tentang pelayanan, sharing, bisa Tulis di kolom komentar. tulis di kolom komentar lagi. Sebenarnya apa sih arti pelayanan menurut teman-teman kaum muda atau sobat-sobat pastoran yang sedang nonton ini? Boleh masukin ke kolom komentar aja. Dan banyak ya, nanti kita akan bacakan satu-satu juga, nanti kita akan buat asik. Episode episode berikutnya. berikutnya atau bisa di story Instagram di feeds kita. Apa sih arti pelayanan dari Menurut kaum muda teman-teman. menurut teman-teman gitu sih. Tapi satu hal, kita melayani itu pertama-tama bukan buat mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi kita pertama-tama melayani karena ada lagunya sih, nyanyi ya. Melayani lebih sungguh, melayani
lebih sungguh. Semuanya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Nanti teman-teman bisa tolong dimasukin liriknya di sini. PR ya. Ya intinya gitulah. Kita melayani pertama-tama bukan untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Kita ada di pastoran, kita melayani bukan karena kita ngincer SLJ, bukan karena kita ngincer poin-poin SKP, yaitu mungkin adalah sebuah benefit yang kita dapatkan kemudian. Tapi yang utama karena dari bawah diri kita, di dalam lubuk hati kita merasa bahwa sudah ada sesuatu yang lebih besar yang melayani kita terlebih dahulu, yaitu Tuhan. Untuk Tuhan yang sudah melayani kita sebrengsek apapun kita, seberdosa apapun kita, Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. That's why kita pun dipanggil untuk melayani teman-teman yang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya. Kita di PAJ itu kan beragam. Ada yang dari Batak, Jawa, Chinese, Flobamora, dari Papua dan macam-macam. Kita di sini semua sama. Kita di sini semua sama-sama anak-anak Tuhan. Ada yang Muslim juga, ada yang Buddha. Kita di sini dipanggil untuk melayani karena kita sudah terlebih dahulu merasakan bagaimana kita dilayani Tuhan. That's why kita di sini serve one another. Nah, ada yang menarik sih. Apa tuh? Kalau di kegiatan makrab kami, kegiatan makrab pastoran di Exus. Exus tuh lebih ke ini, Sam. Pelatihan kepemimpinan, pas banget nih. Karena tadi dari teman-teman Nayaka itu ngomongin pelayanan dan kepemimpinan, jadi ada namanya Exus, kegiatan Exus. Jadi itu adalah kegiatan untuk para pengurus baru yang pengurus akan baru melayani yang di akan. pastoran Jadi- selama setahun. Jadi kalau teman-teman mau ikut kegiatan Exus ya Join dulu. Join. Jadi PAJ. di PAJ, jadi kepengurusan di PAJ, dan kita akan buka di tahun depan. Tahun depan. Karena di tahun ini kita udah mau Exus ya Udah mau kebetulan. Akhir tahun inilah kita mulai buka. Akhir tahun ini opreknya Oh iya, berarti. Ya pokoknya teman-teman kalau mau melihat bagaimana proses Exus itu, karena kan tadi aku bilang ada beberapa poin atau beberapa kegiatan di Exus yang bikin kita itu bisa lebih dekat dan kita paham artinya melayani. Kalau teman-teman penasaran, silakan ikut Exus dengan cara join dulu di PAJ. Exus itu apa sih? Kepanjangan apa? Kayaknya kita ada kepanjangan nih. Ada dong kebanyakan singkatan di sini mah. Exus itu Exercitational Service. Yang artinya Bang Messi. Gak tau gak. Pokoknya gitu. Jadi Jadi itu namanya udah emang dari dulu ya. dari dulu udah turun temurun. Jadi kayaknya kita harus belajar lagi karena kita manusia juga yang harus butuh belajar. Jadi nanti kita akan cari tahu ya arti dari Exercitational Service. Kalau mungkin ada teman-teman yang dari tahu, itu. masukin kolom Kalau komentar. nanti tahu kita juga taruh di bawah ini artinya apa. Jadi Pokoknya kita tinggal bilang aja. jadi Taruh tinggal bawah, bilang di bawah aja. taruh bawah. Jadi kita Kita akan ngerjain berterima mereka. kasih kepada teman-teman di belakang layar kami karena sudah dibantu di bawah ini artinya Exus apa. Ini bentuk pelayanan juga Bentuk loh. pelayanan ini. juga. Tiba-tiba di pojok ada centing gitu. Oh iya, sebelum itu kayaknya nggak afdol juga kalau teman-teman sobat pastoran juga belum, dari tadi kita belum ngomong ini, belum subscribe Oh iya. Subscribe channel Di like juga. di like, Nanti dimasukkan gambarnya sama tim-tim yang Betul. edit gitu ya. Nanti gambar tolong di subscribe. ting 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 ting. iya, gitu kan. Terus juga tadi ya follow lagi Instagram kita. @ukp_PAJ, PAJBSD. dan PWS_FKIKWJ. Nah itu Oke, pokoknya gitu. Dan kita juga punya Spotify PAJ PAJ.fm atau PAJ Ya FM. cari aja deh. nanti Tolong dimasukkan ya, sama editor ya. yang edit. Nanti Ya. ada di kolom komentar ya, ada penjelasan singkat mana description ya, box. di Ada description box. Dan kita juga punya TikTok nih tahun ini. Oh Ya, iya. ada TikTok. Nanti dimasukkan juga sama yang edit. Dimasukkan juga Sekalian TikToknya. linknya ya. Linknya. Sekalian linknya. Betul. Karena isi TikTok kita udah ada satu Udah. tentang Tablo, rekrutmen tablo. Jadi di situ Romo Yudi sendiri ya Yang ikut ngajak. dalam Betul. Konten kita. Yang ayo. Iya, ayo. Jadi Romo nggak gini-gini ya, nggak ada. Ayo. Gitu. Tapi gini, back to topik pelayanan.
Kita jalan kaki aja bisa capek. Kita kayaknya cuma makan deh yang nggak capek. Kita jalan kaki bisa capek, kita kerja bisa capek. Tentu pelayanan itu bisa capek. Nah mungkin aku mau tanya ke teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak tuh, banyak. Banyak. Kalau mau sekali nama Romonya nih di belakang. 1, 2, 3, 4. Maaf ya, Mo. Punten. Izin. Kira-kira dari teman-teman apa sih suka dukanya atau apa sih capeknya dari melayani dan bagaimana cara mengelola rasa capek itu? Sinkronisasinya gimana supaya tetap bisa be brave and be strong, stres tak tertolong. Kalau dari aku dulu ya, sebenarnya kalau misalnya capek, namanya manusia punya rasa capek, tapi capeknya tuh bukan capek dari otak, pikiran, badan, tapi ya kayak rasa pegel aja yang emang ada dari badan gitu loh ya. Kalau misalnya capek tadi, cara mengatasinya gimana? Sebenarnya dari kita kumpul kayak gini aja kita udah ngatasi rasa capek sih, rasa stres, capek, karena kita bisa cerita kayak gini aja. Udah suatu yang wow banget kan, karena kita juga kadang-kadang di luar kayak, dari aku pribadi kayak aku belum punya temen cerita nih, terus di pasaran punya temen cerita, dari kumpul aja kayak gini kita duduk di sekre, itu udah salah satu menghilangkan rasa capek gitu. Fun fact, Agung itu kalau ke sekre dia suka cerita sama pohon itu di sebelah. Coba. Iya. Itu pohonnya subur karena diajak ngomong. Jadi kalau pohon-pohon di sini subur itu Gara-gara berkat diajak dengan ngomong. saya, diajak ngobrol, terus diajak kasih minum air gitu kan. Kopi dong, kopi. Mati. Jangan. Teman saya mati ya. Jadi kenapa saya cinta pohon, karena tahun ini Kok cintanya Pertobatan pohon? ekologi. Pertobatan ekologi. Jadi kalau teman-teman mau tahu cerita tentang pertobatan ekologi bisa lihat di PAJ Talk di episode sebelumnya. Jadi kalau ini PAJ FM, sebelumnya ada PAJ Talk tentang pertobatan ekologi Iya. yang dibawa narasumbernya atau bintang tamunya adalah Ntar cek sendiri lah. Bapak Kardinal sendiri. Ini nih, fotonya di sana ya. Jadi Nanti di bisa sebelah kiri dimasukkan. kita bisa dimasukkan, diedit ya. Ada foto Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Sonjo. itu. Lanjut ke sini. Jangan lupa di like juga. Jangan lupa di like ya. Di like, di share. Di share. Kita ya, teman-teman. Karena di situ teman-teman akan tahu apa arti tentang pertobatan ekologis. Tema APP. Ardas. Ardas, sorry. 2026. Udah mau APP aja ya, karena udah mau. sabar dulu ya, Belum, ya. sabar. Tema Ardas, sorry maaf, tema Ardas. Lanjut sini. Kita lanjut. Capeknya pelayanan. Capeknya Suka pelayanan tuh duka. gimana? Capeknya, mungkin sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya jadi bisa lebih kenal dengan banyak orang, karena kan di sini posisi kita yang harus bisa merangkul semuanya gitu kan. Jadi menurut aku jadi lebih bisa kenal banyak orang, terus juga pelayanan dapat pengalamannya juga sih, karena jujur aku nggak yang kayak seaktif itu dulu. Aku justru baru aktif tuh setelah aku join PAJ gitu, jadi kayak ya new pengalaman. Iyalah. Terus kalau dukanya ya pasti capek, tapi menurut aku capek itu capek yang masih bisa dinikmati gitu, kayak capek ada benefitnya lah. Jadi benar juga apa yang disebut Kak Agung tadi, dengan kita ngumpul-ngumpul di sini, ngumpul-ngumpul di sekre, biasanya rame sama teman-teman yang lain, itu udah kayak healing lah buat aku dalam mengatasi rasa capeknya gitu. Kalau enggak dia suka meluk pohon. Iya, karena sama Sebenarnya aku suka meluk. di sini nggak ada kata capek ya, karena kalau misalnya kita capek tuh biasanya unik-unik semua. Kayak misalnya saya yang tiba-tiba bersih-bersih sekre gitu kan uniknya, terus Wow, Keisha tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri. Terus Aku kalau ngomong sama pohon. iya, aku ngomong sama pohon. Kahele apa kahele? Kalau Kak Hele tuh biasanya kalau misalnya dia capek ya, dia ngitung duit. Karena kebetulan dia adalah bendahara di Alakse. abadi kayaknya ya. Kawan abadi. Sebelumnya juga bendahara kan ya? Bendera magang dulu ya, Iya, sebelum di- di Sefaka, di Meraki. Jadi Meraki. sebelum Sefaka tuh ada Meraki. Nah, kapan-kapan kita undang coba ya, kita coba Alumni juga semuanya. alumni. Iya, jadi ada podcast Klunya banyak. selanjutnya alumni. Yang setuju boleh Boleh komen. komen. Nanti Jadi
teman-teman yang menyediakan konten bisa lah diatur. Betul. Yalah, yalah, yalah. Iyalah. Jadi teman-teman bisa chat di kolom komentar ya lagi mau siapa nih yang kita undang, apakah bintang tamu kita ada Romo yang di belakang, salah satu Romo-Romo yang di belakang, atau dari alumni sendiri, atau Dosen yang pernah di bekerja bersama dengan kita Rektor. juga, Bersama rektor, rektor. Kepala yayasan. kepala kepala yayasan. yayasan gitu ya. Atau teman-teman kalau mau mengundang bintang tamu dari luar gitu ya, jangan lupa teman-teman donasi ada di bawah. Enggak ya, maaf. Qris Qris. Yuris PAJ. Atau enggak, Bentuk kalian kalau QRIS. misalnya mau jadi narasumber, chat aja chat. Iya. Ke UKK_PAJ. Iya. Atau Narasumber. teman-teman dari PMKJ juga bisa ya kita Iya. hadirin, atau pas Forespas nanti kita ada konten-konten Atau kita bawa PAJ FM ke Forest Forest. Kalau ada yang deket dulu ke konsolidasi. Iya. Konsolidasi kita bawa nanti. Iya, kalau misalnya ada Forespas atau konsolidasi, ditunggu di sana. Yang itu udah mulai kursi tuh. Udah Kalau udah ada, krunya. kalau misalnya itu kita akan pindah ke sana. Iya, setuju. Pokoknya Kalau ada ada- yang setuju. Kalau ada yang setuju ya. Kalau ada yang aku sih setuju. Nanti kita ada konten yang ting, pindah. Kayak pintu Doraemon Pintu gitu ya. Doraemon. Akan pindah Tangting. gitu. Oh iya ya, itu teleportasi ya. Iya. Teleportasi. Udah lanjut Hele. Aduh, apa tadi? Tadi Suka suka duka atau Pelayanan. Pelayanan. Suka duka pelayanan, terus bagaimana mengkonsolidate atau bagaimana bisa mensinkronisasi jadwal dengan pelayanan gitulah pokoknya. Ah, Aku punya ide. nice. Kalau buat aku, pelayanan itu kadang jadi healing tau. Jadi kayak misalnya aku lagi penat buat kuliah, buat kerja gitu. Waktu itu pas aku magang juga kayak, aduh burn out banget. Tapi pas balik ke sini, balik ke gereja, balik pelayanan kayak ini rumah aku gitu. Jadi memang suka dukanya ya dijalanin aja, karena apapun itu kalau kita pelayanan juga jadi seneng. Mau pelayanannya kayak gimana, kan pelayanan nggak harus jadi petugas misa dong. Jadi kayak pelayanan sekecil apapun ke teman, misalnya bantu teman atau mungkin menghibur teman, itu juga termasuk pelayanan gitu. Jadi memang bentuk pelayanan tuh ada banyak, dan pelayanan itu menjadi healing tersendiri buat aku gitu. Nah, Jadi ini- saat orang-orang bahagia, aku juga bahagia. Di saat bisa melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun, ya aku juga jadi bahagia. Nah, ini bagus ya, menarik sekali, pelarian yang positif Betul. dari rasa stres, capek, Penat. pelariannya itu ke pelayanan. Itu keren banget sih, makanya mungkin teman-teman di sini juga pelarian yang positifnya ke pastoran gitu ya. Jadi nggak usah tuh ada namanya apa? Apa? Yang negatif-negatif. Pergaulan gitu. tidak sehat. Pergaulan tidak sehat, No, 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 pergaulan no. bebas. Kemudian kalian yapping di sini gitu. Iya. Iya, Yeping nyanyi-nyanyi boleh. Yang sehat ya. Tidur sih. Di pastoran sehat. Karena di pastoran itu kebetulan kita banyak sekali kategori ya. Betul. Kategori Bener. Dulu aku menerapkan di pastoran aku kenyang, tapi ya. bener. Tapi nono ya, nono. Walaupun emang di sini kenyang beli sendiri ya. Pokoknya kita tuh banyak kategorial juga yang bikin Iya. pelarian itu sangat menarik. Ada band, ada kalau misalnya mau doa juga pelariannya ke doa, ada Legio Legio Maria, Maria, PDOPKK, Taize. Taize, terus ada KTM, terus abis itu kalau misalnya mau olahraga bikin kuat gitu kan, THSTHM. Betul. Itu pelarian yang bagus loh ya. ini THSTHM juga pelarian yang bagus, THSTHM. Coba gimana? Karena Ada pokoknya. iya itu Gini kan? THSTM juga bisa membantu orang ya kalau misalnya lagi Kalau ada kejahatan, blok. atau apa, itu bisa banget ya gitu. Dan selain itu juga ya kita spill dikit-dikit ya, karena di Itu mungkin nanti kita undang orang THSTM. Ya, juga. kita undang semua orang ke sini. Next episode next episode episode undang orang THS orang PAJ. THSTHM PAJ gitu ya. Menyenangkan. Dan sebenarnya kalau Ini kalian namanya. pelarian yang bagus juga kayak misalnya kayak gini, kalian demen podcast ya, bisa datang ke sini Bisa. podcast bareng kami. Kita bercerita. Atau teman-teman mau ngedit, yang bisa ngedit, bantu-bantu teman-teman di Video belakang call layar beneran, ini. Yang belakang udah senyum-senyum. Yang di belakang-belakang udah Bener, senyum happy ya. sekali. Ada kalau teman-teman mau bantu gitu ya, Boleh. bisa banget Sangat pelariannya. open kita.
sangat open membantu teman-teman Kerikma namanya. Kerikma. Pewartaan, yaitu banyak sih pewartaannya ya. Lebih berfokus pada pewartaan dalam media sosial karena anak muda kan di era digital saat ini, abad 21. Abad 21. Oh ya, Doraemon. 2.1 ya atau udah 5? Ya itulah. Itu ya. Jadi ya ini teman-teman Kerikma yang di belakang layar ini yang membuat adanya PAJFM, ada Yang edit. Kita tepuk tangan ngedit. dulu. Kita beri tepuk tangan dulu. Ada juga Munculin namanya. Ya, nanti di bawah sini. nanti teman-teman bisa setelah ini kita akan switch kameranya ya ke Iya. teman-teman. Kita geser. Kita geser atau nanti kita akan panggilkan mereka juga ya Yang penting untuk dulu, say pelayanan hi dulu. kepada teman-teman. Pelayanan Atau dulu. atau misalnya nanti jadi bintang tamu spesial dari teman-teman Iya. Kerikma karena kalau teman-teman belum tahu tanda tanya banget Iya. ya. Nanti Kerikma itu nanti akan bintang tamu, edit sendiri, Iya. Ngomong sendiri. ngobrol sendiri. Iya. Set up semuanya sendiri. Kita di belakang layar nonton aja. Iya. Oke, kita lanjut ya kayaknya. Oke. Dari yang kedua ini. Oke, kalau dari aku tadi apa? Tentang pelayanan Oh, deh. Suka duka, Suka duka. Oke, mungkin kalau suka Capeknya. dukanya tadi udah ke-spill sedikit dari Kak Hele ya. Dia tadi Kak Hele bilang kalau lihat orang lain senang, aku juga senang gitu. Aku juga sama kayak Kak Hele, kayak maksudnya kalau lihat orang lain senang, ya aku juga ikut senang. Terus kayak kalau lihat orang ketawa-ketawa, aku juga ikutan ketawa gitu ya. Bahkan ada orang nggak Dan ketawa. kelebihan dia yang ketawa. ketawa. Ada orang nggak ketawa dia bisa ketawa. Iya. Emang iya? Iya bisa. Coba. Terlalu receh ya. Oh gitu. Nanti bisa dimasukkan video. Iya. Keisha ketawa. Waduh, bikin core sekali. Ya, ada core ya, ada Keisha core. PAJ Keisha core. core. PAJ core. Setelah ini. Nah ya lanjut. Nah mungkin kalau dukanya tuh lebih kayak ke arah dalam pelayanan tuh kayak terkadang terlalu banyak hikmah yang harus diambil ya. Oh iya. Gitu. Jadi kayak gini. Terlalu banyak hikmah yang harus diambil kayak ya mungkin harus sabar, harus kayak apa ya? Make it simple lah. Ya make it simple. Jadi kayak banyak harus banyak sabar, harus berpikir gimana sih aku ngambil positifnya dari ini gitu. Kalau aku sih menurut aku gitu ya. Sebenarnya itu hal yang baik ya sebenarnya juga ya. Dari sisi negatif itu bisa kita jadikan suatu pembelajaran karena tadi belajar sabar, belajar untuk make it simple, terus habis itu juga itu sebenarnya hal yang baik sih sebenarnya yang dapat dari diri kita sebenarnya ya, yang mungkin biasanya kita orangnya kurang sabar kayak apa. Nah Tuhan sendiri yang mengajarkan ini loh bahwa rasanya sabar gitu. Sebenarnya tadi kita 1, 2, 3, 4 udah ya. Sekarang yang nanya juga harus menjawab. Dan yang edit harus menjawab nanti ya. Habis ini kita undang Yang dua orang dari geleng-geleng, Kerikma. geleng-geleng. Setelah aku menjawab, aku akan undang 2 teman Kerikma ini buat muncul ke depan. Asik. Nah, nanti buat menjawab pertanyaan. Oke, aku dulu ya. Menyenangkan. Kalau misalkan pelayanan suka dukanya dulu deh. Sukanya tentu bisa ketemu lebih banyak teman, bisa nambah relasi gitu ya. Kayak tadi misalkan Forest Pass, ketemu dengan teman-teman dari keuskupan lain kan nambah relasi banget. Jadi kita nggak cuma punya relasi di internal kampus, di inter PAJ, tapi juga dari teman-teman di luar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai salah satu bentuk pelampiasan emosi yang tentunya positif. Kita bisa kumpul gini. Ini kalau misalkan off the record, kita ngobrol-ngobrol biasa, itu kita yaping-yaping aja cerita masalah Sampai kuliah malam. apapun itu. Ya itulah pokoknya. Tapi sambil cerita-cerita itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa meluapkan emosinya. Jadi kita bisa punya tempat untuk kita bisa berbagi, sharing. Nggak harus kasih solusi satu sama lain, tapi ya udah dengerin cerita aja. Itu bisa jadi salah satu tempat yang enak dan positif bagiku di pelayanan. Kalau dukanya tentu aku pribadi pernah juga ngerasa capek di pelayanan, karena kan pelayanan nggak cuma di PAJ, mungkin di paroki juga, jadi terlebih capek fisik karena kan rumahku di Bintaro, kalau kesini biasa naik transportasi umum, kalau hujan apa kan kadang pas balik nggak enak badan, atau ya rasanya KRL Green Line, mungkin bagi teman-teman yang naik KRL pejuang Green Line gitu ya bisa merasakan ketika rush hour itu bagaimana badan ketekuk gitu ya. Ya itu mungkin hal capek fisik. Jadi caraku mengatasi hal capek seperti itu misalkan dengan istirahat, tentu istirahat.
atau turn off sosial media apapun itu, biarkan kita ambil waktu sendiri untuk relay tubuh kita, fisik kita dan pikiran kita. Ya udah, kita agak sedikit menjauh dari keramaian. Karena meskipun aku orangnya ekstrovert, kadang-kadang kalau energinya terlalu banyak berkeluar gitu ya, bisa sampai rumah tiba-tiba Abis Merenung. merenung asli. Itu namanya refleksi ya. Refleksi, Betul. butuh refleksi pijat ya. Kan manusia tuh juga butuh refleksi. Betul, intinya kita ambil waktu sendiri buat ngumpulin lagi energi supaya kita bisa cheerful lagi ketemu orang. Tapi itu hal yang menurutku malah bisa menjadikan sesuatu yang positif juga. Kalau misalkan suka duka di PAJ, menurutku pribadi dari sepanjang pengalaman apapun itu nggak ada pengalaman yang buruk. Kenapa? Mungkin beberapa teman-teman mengalami pengalaman yang kurang enak, tapi bagiku pribadi nggak ada. Karena aku yakin semua peristiwa yang terjadi apapun itu positif negatif itu pasti mengajarkan kita suatu hal yang positif. Betul. Mau peristiwa yang positif atau negatif sekalipun pasti ada suatu pelajaran positif. Misalkan aku dipukul orang, berarti kan aku bisa belajar bahwa bagaimana aku bisa menangkis, atau ketika dikhianati atau apapun itu kita bisa belajar hal positif. Misalkan belajar cari teman yang baik atau apapun itu, itulah pokoknya dari apapun itu. Tangkis ya. Apapun itu pokoknya kita cari yang positif aja. Sesuai janjiku, kita akan undang 2 teman kita dari Kerikma, teman-teman di belakang layar. Kita undang teman-teman Kerikma. Hati-hati ya teman Kerikma, Hati-hati. ada kabel. Kabel. Di belakang kita ada kabel. Jadi ini adalah rumah kedua kami dan kebetulan ini sudah menjelang sore. Kita Jadi undang teman-teman Kerikma, silakan masuk. Yuk kita. Ya. Ayo teman-teman Kerikma. Kita di belakang layar ceritanya ya. Iya. Jadi layarnya di sini di mana? Iya. Enggak, belakang kamera. Belakang kamera. Oke. Gimana tadi teman-teman suka Hai. dukanya di... Oh ya, duduk dulu. Ini out of script ya guys. Iya, jadi ini Emang kita ada skrip? kendalinya kita. Nah, teman-teman boleh perkenalkan dulu nih siapa? Siapa dulu? Nama, Yang, angkatan, terus dari divisi apa? yang baru dulu. Yang lama dulu dong. Oh, yang lama dulu. Pokoknya dulu. Yang sepuh dulu. Oke, jadi ya salam kenal sobat pastoran. Saya tidak menyangka di sini. Nama saya Rainer Benedict Kartika. Dipanggil Nyaut biasanya. Tapi nama panggilan saya Rainer. Mantap. Saya dari ini apa ini? Prodi semua gitu. Prodi, angkatan. Prodi angkatan prodinya FEB, salah. Prodinya manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya angkatan 2024 dan saya menjadi Dewan Harian Kerikma yang ngurusin ginian sejak tahun lalu 2025. Ingat, bukan FEB lagi. BIS. Waduh, itu. Kalian seprodi sekarang. Oh iya, kita sefakultas nanti ya. Tapi Iya. kita kan belum sah. Oh iya. Nah, Saya nggak tahu namanya apa. kalau Rainer itu dari kepengurusan apa nih? Saya dari kepengurusan Alakse dari tahun lalu, dari zamannya Agung. Adam dan Hawa juga ada Iya. dia. Oh iya benar. Oh. Nah, kalau selanjutnya nih sebelahnya. Hai guys, gue Noni dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Via Bikom. Gue baru jadi DH sebulan di Nayaka. Belum ada satu. Belum ada 1 bulan. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Ini. Jadi untuk selanjutnya teman-teman Kerikma ini yang akan Kita sharing di sini. sharing ya. Dan yang akan membawakan acara sendiri. Acara ya. Jadi kalau teman-teman mau request apapun silahkan Kerjain mereka aja. kerjain mereka aja karena yang megang Instagram juga adalah dia. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya Betul. ping atau chat di kolom sosmednya kita, nanti akan dijawab oleh teman-teman Kerikma Kerikma. sendiri. Dari tadi. Teman-teman boleh jelasin Siap kuat. apa sih Kerikma itu? Oke, jadi siapa mau jelasin? Lu lah. Sweet. Kagak. Ya udah, berdua. Oke, jadi Kerikma ya, jadi kalau kita dari apa sih namanya itu, diakonia
dan Lima ajaran. teman-temannya itu apa? 5 pilar gereja. Nah, Lima ajaran gereja. Ajaran lima ajar itulah. Ada apa? Itu kerikma itu sebagai salah satunya yang berarti pewartaan gitu. Jadi sebagai kerikma ya kita kerjaannya apa? Mewartakan. Melalui PAJ FM yang kalian tonton sekarang ini, melalui informasi di Instagram, nanti juga ada konten di TikTok, itu kita mewartakan gitu. Mewartakan tidak harus mewartakan apa yang berada di PAJ, tapi dalam PAJ tersebut kita mewartakan sabda Tuhan. Wis, gila. Oke, jadi tidak hanya di dalam sosial media juga ya teman-teman. Iya. Kerikma ini juga akan membantu pewartaan bagi teman-teman yang komuni pertama, yang baptisan. Gak ada ngomongin pertama kan? Baptis. Baptis ada baptis. Baptis. Itu satu rangkaian sama Iya, katekumen. iya. Krisma. 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 Ya. Kayak gitu, ini adalah kerjaannya teman-teman Kerikma ya. Ya. Itu. Kerjaan kita juga ini disuruh nulis di bawah. Iya. Yang Dari dari tadi. tadi di belakang-belakang itu yang edit juga ada. Ini berdua. Kerikma, terus habis itu yang nanti di Instagram gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau ada bikin ini juga podcast lainnya, kalian bisa serang aja Instagram mereka ya satu-satu. Nanti bisa dimasukkan di Instagramnya. Jadi Terus? kita balik lagi ke pertanyaan ya. Topik. Ke pertanyaan topik yang Pelayanan. tadi tentang pelayanan, suka dukanya. Suka dukanya pelayanan apa? Ya. Atau sebelum itu hal menarik sih sebenarnya dari teman-teman Kerikma sendiri, apakah menarik banget atau banget gitu Tentang pelayanan. Oh. Kan ini apa sih makna pelayanan? Kan kalian yang buat ya. Apa arti pelayanan menurut kalian gantian? Oh, oke. Jadi teman-teman Kerikma tidak hanya mengerjai teman-teman Mengerjakan. iya. Tidak hanya kita yang dikerjain, tapi teman-teman Kerikma sendiri nih yang punya tema apa sih makna pelayanan tentang pelayanan dari teman-teman Kerikma sendiri. Oke. Go. Silakan. Lu dulu Ladies first. Ladies first. Enggak, lu dulu. Cut, yang tua dulu. Kan lu ngajarin. Ya nggak apa-apa yang tua. Habis Oke. dari tua, yang muda. Pelayanan ya. Ya. Pelayanan itu saya tidak hanya di PAJ pelayanan tapi di paroki juga gitu. Jadi Mantap. kita ini ya, kita semua pasti mengalami yang namanya pelayanan tidak hanya di PAJ. Bagian menariknya apa? Apa? Semuanya menarik tapi intinya Mendorong deh. Hah? Mendorong. Ya intinya yang menarik itu kita bisa mendapatkan banyak pengalaman yang baru ya di dalam pelayanan gitu. Terus Beda sendiri ya kalau sama teman-teman Kerikma ini adem banget ya. Kita ngomongnya adem-adem karena ini kalau dalam senam itu adalah pendinginan. Cooling down. Ya, jadi silakan teman-teman pendinginan ya. ya Jadi yang tadi ini kita lagi minum air kelapa muda di belakang. Jadi kita lagi pendinginan. bohong itu nggak ada air kelapa di situ. Ada nanti letakkan di bawah ini ada di edit di bawah situ ada air kelapa muda. Enggak guys, udah. Oke. Udah muak. Udah karena teman-teman Kerikma yang akan ngedit kayaknya. Gitu. Yang menarik? Selanjutnya nih Nah itu yang menarik. dari Noni sendiri arti pelayanan itu apa? Apa yang menarik sih sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya gue dari SD dari kecil itu pelayanan di gereja aktif, ikut misdinar, ikut aser, ikut kor, macam-macam lah. Akhirnya ikut komsos bagian dari Kerikma atau pewartaan. Jadi ketika gue masuk ke Atmajaya, tentunya gue cari tempat biar gue itu bisa aktif pelayanan di gereja karena gue anak rantau ya dari Jawa Tengah, jadi gue cari wadah lah. Nah akhirnya ketemu PAJ ini, jadi jadi gue bisa lanjutin pelayanan gue dari gereja gue di kampung, PAJ. lanjutin di sini gitu. Terus menurut gue pelayanan itu kita nggak boleh seadanya, kita harus memaksimalkan gitu. Harus Kita aja. totalitas pokoknya. Oke, tadi berarti di sini ya tadi udah dikatakan atau dijelaskan oleh Sam dari banyak agama, ras, suku, budaya di pastoran itu sebenarnya ada ya. Benar nggak Sam? Iya, betul.
Nah, sekarang karena udah pendinginan, kayaknya kita akan mau main games dulu nih. Betul. Jadi kita akan bermain games dengan teman-teman Kerikma. Apa ini? Oke, karena ini adalah games yang tadi udah dibilang oleh teman-teman Kerikma sendiri ya. Jadi silakan teman-teman Kerikma bermain games. Game apa Yaitu ini? Games apa ya enaknya ya? Cepat sekali ya. At least. At least. Oh. At least yang saat ini. Jadi kalau Romo udah ayo kalian game at least nih. Bisa dari teman-teman Kerikma dulu. Kalian dulu lah. Kasih contoh. Nah, kami mencoba yang memberi contoh dulu. Oke. Dari Kerikma lah. At least. Apa temanya? Pelayanan. Iya. Kayak gue nih, at least pelayanan gak setengah-setengah. Cetas. At least kita setiap minggu ada kerjaan. Cetas. Kerjaannya apa nih? Itu mata mingguan. Jadi teman-teman Kerikma tuh ada mata mingguan di Instagram. Noni? Aduh. At least. Kan tadi dari aku sendiri, Agung sendiri udah tuh contohin. At least pelayanan tidak setengah-setengah. At least ada kerjaan. At least kerjaan kami kalau ada undangan. Cepat. Nah, saya ini anak eksternal ya, DH eksternal. Jadi ada undangan pasti dia akan datang. At least kami nggak usah keluar kota. Cetas. Oke. Gue nggak ikutan guys, mereka aja. Harus ikutan dong, karena ini Masih adalah- baru, masih malu-malu. Gue cinta damai. Oke. Masih malu-malu, masih baru. Cinta damai, cetas gitu kan. Gitu Coba dah. Vini, ketua. Nih, At least. At least. Nampak frame dong. Silakan duduk. Coba masuk. At least. Iya. Iya. Ayo, yang lain. Elena. At least kerjaan gua bukan ngedit. Cetas. At least gua nggak pusing hitung duit. Cetas. At least kalau salah ngedit nggak ngaruh ke keuangan. Cetas. Kok gue yang kena? Oke guys, mungkin ingat durasi ya. Ayo balik lagi tolong. Oke. Lagi. Teman-teman. Ya udah. At least kalau misalnya external healing ya jalan-jalan. Cetas. Bukan hitung duit. Cetas. Bukan lagi. Yuk, let's Oke, go. sebentar teman-teman Kerikma di situ kami akan ke sana. Jadi Kita kita akan beri closing. satu kata untuk Iya, PAJ. kita akan closing statement. Jadi teman-teman Kerikma silakan di situ dulu. Oh, kami juga ikut. Iya, kita bareng-bareng di sini. Kita ikut. Kalian in frame. In frame. In frame sini aja. Nah, Saya di bawah. Aku di sini dong. ini nggak apa-apa ya, tutupan dulu ya. Jadi Nggak apa-apa. kita akan closing statement dan Pantun dong, pantun. pantun. Aduh, jangan pantun nggak ada. Quotes of the misalkan- day. Iya. Quotes of the day tentang pelayanan, Iya. terus sama satu kata tentang PAJ. Iya. Aduh. Quotes of the day. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini sama satu kata untuk PAJ. Jadi siapa? Kenapa gini-gini semua nari? Udah jadi Jadi ketua dulu, mikir ketua ya, dulu, mikir. ketua dulu. Contohnya aku deh tadi ada karena aku tertarik dengan kata-kata banyak sih quotes ya hari ini ya. Kalau misalnya yang pertama Jangan pelayanan diambil semua. Jangan semua satu aja. karena kesimpulan nih dari tadi yang diomongin. Ya udah lu aja deh kita diem aja. Satu orang aja. Ya udah deh aku pamit dadah. Sampai. Oke. Apa jadi bingung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Guys. Jadi kalau kata-kata hari ini dari aku adalah pelayanan itu tidak ada kata capek, tetapi capek itu dibawa sendiri. Enggak jelas. benerin dulu kalimatnya. Kayaknya udah capek yeping ya, jadi kayaknya Gitu berapa menit? Sejam. sejam udah Gak apa-apa sejam. nih sambil Jadi- temen-temen
temen No, kan temennya teman-teman Udah tidur iya. gitu dengerin suara Jadi kita. Pasti bangun. teman-teman. Oke. Siapa nih? Dari siapa? Tentang pelayanan. Layanan. Kitua dulu, Kitua. Teman-teman nggak usah takut tentang apapun yang kalian layani, apapun tugas-tugas kalian, karena itulah jalan-jalan kalian menuju kekudusan. Itu dia quotes-nya. Satu kata. Satu kata aja ya, satu kata. Satu kata tentang PAJ. Karena kalau misalnya bikin kalimat kayaknya Aduh, Udah, kita satu kata bukan aja. Oke. orang satu sastra. kata iya bukan karena kita dari Ini satu berbagai orang Satu. satu kata untuk PAJ. Rumah. Asik. Keluarga. Ame ngomong pastoran. Bener sih. Apa? Jadi lupa saudara. Asik. apa kalian Mas Bowo. Dua kata dong. banyak kata Satu. Pastoran. Ih, tadi kan enggak pastoran Apa ya? Nggak tahu, skip. Skip dulu. nyaman. Nyaman. Keren. keren Gacor. Gacor. Ini gacoran. satu lagi Ayo kita gacoran. satu lagi bersama Membangun. pastoran Atma Jaya. Sekian dan Terima kasih. jadi kita tunggu di episode selanjutnya. Oke, teman-teman, kita ingatin lagi kalau misalnya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like Di juga di YouTube YouTube ini, dan jangan lupa follow Follow lagi Instagram Instagramnya kita. @ukk_paj. PAJ BSD dan PAJ PAJ. Terus jangan lupa juga di Spotify kita di PAJ FM. Dan Udah jangan lupa teman-teman Oh, tadi ya masih. udah bilang kalau misalnya komen siapa bintang tamu selanjutnya dan mau topik apa yang dibahas ya. Boleh. Ya, Di apapun. episode kedua karena ini episode pertama kita, jadi see you in episode selanjutnya. Jangan susah ya. Next episode. Mau lihat deh. Bye guys, see you.